Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang custom paint, ya. Apa paint nih? Ya, menggambar dengan bebas, ya. Nah, itu kita bisa bener-bener buat gambar secara bebas di Flutter kita. Jadi kita misalnya kita punya apa namanya? Ini punya kanvas kosong nih ya. Nah, kita benar-benar bisa gambar mau bentuknya kayak gimana pun bisa nih, ya. Nah, kita bisa menggunakan custom paint. Nah, kalau teman-teman baca di dokumentasinya ada nih di sini. Nanti saya masukin di link deskripsi. Dia tuh ya kalau menurut saya ini kurang lengkap ya dokumentasinya gini-gini doang. Jadi kita mempelajari sendiri ini rada ribet nih ya. Nah, saya nemu nih akhirnya artikel yang membuat custom paint di Flutter nih. Nanti saya kasih juga linknya. Jadi bisa dibaca-baca di sini. Ini sebenarnya nggak terlalu banyak juga, nggak terlalu komplit, tapi dia ngejelasin ada dua tipe. Dia ngejelasin gimana cara bikin gelombang kayak gini, tapi ini menggunakan yang sebelumnya, klip ya, keluarga klip kita bisa menggunakan kayak gini. Pakai yang quadratic bezier tuh. Nah, ini bisa kayak gini. Nah, dia custom paint itu dia malah yang bikin lingkaran ini nih di custom. Nah, gimana caranya? Nah, ini ada cara-caranya nih ya. Tapi sebelumnya kita akan mempelajari dari dasar dulu. Di sini saya punya project kosong. Kita punya body nih. Di badinya kita mau ngapain? Kita mau gambar-gambar di sini. Misalnya gambar kotak, gambar segitiga, bikin bulat, bikin segi lima dan lain sebagainya itu bisa sebenarnya. Nah, jadi konsepnya ini mirip-mirip sama keluarganya klip. Jadi kalau klip itu kita punya, misalnya kita punya kontainer, di sini punya kontainer, kita kasih misalnya nih kanvas tempat gambar kita misalnya ukurannya 250 kali height-nya 250. Nah, nanti di dalam kanvas ini kita bebas deh gambar-gambar apapun. Nah, misalnya kita kasih gray aja nih, misalnya kayak gini, blue gray. Nah, warnanya kayak gini ya kanvas kita, atau mau warna putih juga boleh, terserah teman-teman. Misalnya kita warnanya biar kelihatan kita mau di warna hitam deh, warna hitam, atau enggak kayak warna kuning deh. Nanti kita gambar-gambar warna di sini. Nah, ini kayaknya kita pasang di tengah-tengah aja tempat ini kita widget center ya, ini center. Pas sudah di tengah-tengah baru deh kita gambar. Kita mau gambar di kanvas ini mau kayak gimana bentuknya. Nah, jadi dia ada ukuran size-nya nih, 250 kali 250. Nah, kita bisa gambar di daerah sini aja, 250 kali 250. Bisa. Dengan menggunakan apa? Menggunakan custom paint. Jadi di kontainer kita pasang child namanya custom paint. Nah, di custom paint ini kita bisa kasih dia sebuah painter. Nah, painter ini kita buat sendiri deh kelasnya, my painter gitu misalnya. Misalnya kelasnya namanya my painter. Dia harus mengextend custom painter. Jadi kita buat kelas sendiri di sini buat customnya. Namanya my painter, ini sesuai yang ini. Kita extend, dia butuhnya apa? Painternya. Dia butuhnya custom painter. Ya udah kita pasang custom painter ya. Nah, ini ya. Udah jadi deh. Ini kelas kita. Nah, dia butuh ini minimal 2 override ya. Minimal 2 override. Ini nanti dulu. Dan ini juga kita pasang nanti dulu. Nah, ini dia should repaint itu adalah ketika dia terjadi perubahan, kita mau gambar ulang apa enggak. Dari misalnya kita bikin segitiga kayak gini. Misalnya segitiga siku. Nah, ini kan kita ngegambar ya. Kesini, dan kesini. Kalau udah jadi, kalau misalnya ada terjadi perubahan ukuran, kita mau gambar ulang apa enggak. Kalau misalnya kita mau gambar ulang, kita mereturn dia true. Tapi kalau misalnya nggak mau digambar ulang, sekali gambar aja, kita return false. Nah, kita sekali gambar aja misalnya, buat sederhana ya. Nah, di sini dia itu ada, kita dapat kanvas nih. Kanvas itu tempat gambarnya, dan size ini ukurannya. Size itu adalah 250 kali 250 ya. 250 kali 250. Nah, di sini di kanvas ini, nah kita bisa pasang kanvasnya titik. Nah, kita mau ngapain di sini? Kita bisa draw apapun di sini. Draw banyak nih. Mau arc, mau circle, mau bentuknya garis. Nah, ini bisa. Kita coba gambar garis aja dulu deh.
ya, kita gambar garis. Nah, garis ini dia minimal ada 3 parameter. Ada P1, P2 sama paint-nya. Nah, apa itu P1? P1 adalah titik pertama, titik awal, dan P2 ini adalah titik akhir, ya. Titik awal ini dia butuh offset dua-duanya, dan paint ini butuh paint. Nah, titik awalnya kita mau dari ujung sini. Nah, ini adalah titik 0,0, ya. Berarti kita pasang offset di sini, offset. X-nya itu di mana? X-nya di 0, Y-nya di 0. Ya, kita gambar dari titik pertama dari sini, kita buat garis kemana maunya. Kita mau buat garis ke bawah, boleh. Kita mau berarti di poin 2 kita pasang offset lagi. Berarti X-nya itu tetap 0, tapi Y-nya itu sesuai yang pembahasan keluarga klip itu Y-nya itu ke bawah itu 250. Nah, tergantung size-nya. Berarti X-nya 0, Y-nya itu adalah ukuran dari size ini, size-nya kanvas itu titik full, ya, berarti full. Nah, ini belum ke paint, belum ke gambar nih. Jadi kita harus ngasih paint ya, di sini paint. Paintnya kita mau gambar apa? Nah, ini kita menarik garis dari sini kemari, tapi kita gambar garisnya ini kita bisa custom di sini. Kita bisa kasih warna, bisa kasih mau garisnya warna apa dan lain sebagainya, itu kita bisa. Dan dia butuh widget paint namanya. Paint kayak gini bisa. Nah, bisa kita kasih titik, misalnya kita mau kasih warna. Oke, kita kasih warna. Dia butuh widget apa? Color. Oh, jadi caranya gini, teman-teman. Ini widget paint ini kita bisa pasang di sini, misalnya paint kayak gini. Kita kasih nama, misalnya line paint-nya. Nah, ini kayak gini. Baru kita buat paint kayak gini, paint kelasnya. Nah, di sini baru kita pasang line paint biar lebih mudah dibaca, ya. Nah, di paint ini kita bisa gambar. Kita bisa menggunakan titik 2 kali, bisa kayak gini juga. Misalnya kita kasih warna, color sama dengan misalnya warna merah gitu. Bisa nih kayak gini. Nah, ini bisa kasih warna, bisa juga kasih width-nya. Ada nggak? Stroke width. Nah, ini bisa juga kasih width-nya. Dia butuh widget apa? Double. Kita bisa kasih 5 misalnya. Nah, ini bisa tebalnya 5, ya. Kalau misalnya kita mau tebalnya 10 bisa, atau mau tebalnya 50 bisa kayak gini. Atau ini terlalu tebal, ya, 30 deh, 30. Nah, ini tebalnya segini, kita mau gambar kayak gini bisa, ya. Atau teman-teman nggak mau pakai kayak gini terus-terusan, kita bisa kayak gini, ini hilangin, dan di sini kita pakai titik 2 kali. Nah, ini bisa kayak gini, ini hilangin, ini titik 2 kali. Nah, paling terakhir kita bisa kasih titik koma. Nah, ini sama aja, ya. Ini hasilnya akan menghasilkan yang sama. Berarti kita narik garis dari atas ke bawah. Kita mau bikin segitiga deh sekarang. Dari sini kemari, terus kita mau gambar lagi dari sini ke atas nih, ke pojok sini. Bisa. Berarti yang kita lakukan adalah kita menggambar lagi garis sini dari titik bawah, dari titik sini, dari titik 0 size head ke atas. Berarti di sini adalah kebalikannya. Di sini kita narik titik terakhirnya itu di sini. Di sini adalah Y-nya 0 dan X-nya itu size titik width, ya. Nah, ini kayak gini. Jadi kita tarik garis. Nah, kita mau garis lagi kemari bisa. Berarti di sini kita buat lagi ini 00, ya. Ini terakhirnya itu dari sini ke 00. Oke. Oh, udah jadi deh, ya. Ini adalah gambar kita. Kalau kita nggak mau pakai warna bisa. Nah, ini kita bisa gambar segitiga deh. Bang, kok nggak rapi, Bang? Bisa. Sebenarnya kita bisa ngerapiin ini. Jadi di paint kita itu kita bebas naruhnya. Di sini ada banyak lagi nih, ya. Kita mau misalnya stroke join. Stroke join itu yang pas antar ini kita bisa pasang dia melengkung misalnya. Dia membutuhkan widget stroke join. Oke, stroke join. Stroke join ini secara default itu meter nih, secara default ini. Jadi hasilnya akan seperti ini. Kalau kita mau pasang yang lain, ini bisa nih. Kita mau yang bevel. Nah, ini kita refresh. Nggak berpengaruh, ya, bevel kayak gini. Ini ada keterangannya juga sih sebenarnya kayak gini nih, ya.
Kalau kita mau yang rapi, kita pasang round. Nah, kalau pasang round itu akan seperti ini. Mana nih? Kok nggak efek ya? Oh, jadi gini teman-teman. Sebelum di join, kita bisa juga kasih ini style. Nah, style dulu. Paint style. Dia butuh paint style ya. Dia butuh paint style titik stroke. Nah, ini kita refresh. Ini kayak gini. Nah, selain style, kita bisa kasih dia banyak nih ya. Mau warnanya, mau kayak gimana, terserah. Misalnya kita mau stroke join stroke cap. Apa stroke cap? Stroke cap. Nah, ini kita tinggal coba-coba aja ya. Ini ada round. Oh, ini nih benar. Berarti yang pakainya yang stroke cap. Nah, ini ada penjelasannya sih sebenarnya. Stroke cap itu buat apa? Ada juga di dokumentasinya. Dokumentasi stroke cap buat apa, nih ada semua di sini ya sebenarnya. Ini adalah keterangan-keterangannya nih. Mana dia? Nggak ada. Di sini ya. Di painter, custom painter. Di sini custom painter dia bisa kita pasang banyak nih. Oke, custom painter. Nanti deh saya kasih di link deskripsi ya penjelasan ini. Sebenarnya kalau kita hover aja ini bisa sih. Ini ada penjelasannya juga sih. Nah, kalau misalnya kita nggak mau pasang ini, coba kita lepasin. Ini kita hapus kayak gini, hapus. Nah, ini sebenarnya yang sudut-sudut yang tadi itu bisa kita menggunakan stroke cap. Nah, ini kayak gini, pakainya yang round ya. Bisa pakai square, bentuknya jadi nanti kayak gini, kotak atau yang lainnya. Jadi kita memodifikasi garis kita itu menggunakan paint yang ini, karena kita custom ya, kita mau yang round aja. Nah, kita bisa bikin segitiga ya. Ini adalah segitiga custom kita, jadi kita benar-benar gambar bebas di sini. Kalau kita kasih warna di belakangnya, berarti kita ngegambar di kanvasnya itu bentuknya kan seperti ini. Nah, di sini di paintnya itu ada lagi sebenarnya, ada banyak nih ya. Jadi kalau misalnya kita pasang di sini, itu ada yang namanya blend mode. Blend mode itu namanya blending, jadi dia mencampur gitu. Kita bisa kasih blend mode. Di sini blend mode itu, ini ada banyak nih, ada pengertiannya juga ya. Kalau clear apa, nah ini kenapa bisa kayak gini, nah itu ada penjelasannya di sini. Nah, ini kalau clear kayak gini. Kalau misalnya kita mau mencampur warnanya, color. Nah, berarti kalau misalnya color di sini jadi warna kayak gini warnanya. Kuning di amber ya, amber dicampur dengan warna merah yang ini bisa jadi warnanya kayak gini. Tahu misalnya kita amber sama blue deh. Nah, ini sama blue jadi kayak gini. Ya, blend color. Nah, ini banyak nih. Burn apa nih? Ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, itu ada banyak ya penjelasannya, ada di sini semua. Ini ada penjelasannya. Kalau nggak mau pakai blending juga nggak masalah sih. Kalau kita mau gambar bebas biasa kayak gini bisa ya. Nah, ini kalau kita menggunakan draw line, sebenarnya banyak. Teman-teman mau gambar kayak gimana itu bisa. Kalau teman-teman mau ini kan, kalau ini gambar ini ya, gambar garis. Kalau mau buat yang lain bisa, kita coba cek lagi ya. Ada kanvas di sini. Titik misalnya draw, kita mau buat lingkaran, bisa. Kita mau buat kotak, rectangle. Nah, ini bisa buat round rectangle juga bisa ya. Coba kita buat circle dulu yang tadi. Kita buat circle. Nah, circle ini dia ada 3 parameter. Ya, sama kayak draw line, ada 3 parameter. P1, P2 sama paintnya. Nah, kalau kita mau gambar bulat lingkaran, dia minimal ada ini nih, 3 parameter. C itu titik center ya. C itu titik center. Terus ada radiusnya sama ada paintnya. Oke, berarti kita coba gini gambarnya.
titik center itu kita mau ada di tengah-tengah sini. Jadi nanti kita mau ngelinkernya gini di tengah-tengah dia, bisa. Berarti kita buat dulu nih double, misalnya double centernya itu berarti kita pasang offset. Dia butuhnya offset ya, di sini butuhnya offset. Berarti ini kita pasang var aja deh, var center offset. Nah ini offset ini kita pasang di tengah-tengah. Tengah-tengahnya di mana? Berarti size titik height kita bagi 2, sama size width-nya juga kita bagi 2. Nah ini adalah titik tengah-tengah. Oh ini kebalik, ini width-nya. Nah ini kita ada di tengah-tengah, berarti ini C-nya kita ganti jadi ini, enter. Nah radiusnya kita mau apa? Radiusnya double, berarti kita mau size titik width dibagi 2. Kita mau radiusnya segini, dan paint yang tadi misalnya kita mau pasang ini line paint, kita copy, ini kita pasang sini. Ini kita pasangnya jangan di atas tapi di bawah. Nah ini jadi deh. Kalau gini color ini berarti ngefill lingkaran ini ya. Nah kayak gini jadi nih. Kalau kita mau geser tengah-tengahnya ada di sini bisa. Berarti kalau titik centernya kita pasang di sini, berarti ini size width-nya di sini. Kalau kita pasang 0 berarti ada di pinggir sebelah kiri ya. Nah kayak gini ya, itu bisa, semuanya bisa kita modifikasi sesuai kita gambar mau kayak gimana, terserah kita gitu teman-teman. Jadi di sini draw kanvasnya tuh banyak ya, kanvas titik, kita mau draw apapun di sini bisa nih, arc atau round rectangle. Soal kita mau pasang round rectangle, nah itu butuh widget apa aja, ini ada di sini ya. Misalnya kita butuh round rectangle erect, jadi dia butuh apa lagi, ini ada banyak nih, erect titik. Nah ini ada spesifikasinya nih, tinggal dibaca-baca aja di ini keterangannya. Ini translate aja, kalau yang rada nggak paham bahasa Inggris sudah ini translate aja, nanti jelas kok ya. Nah jadi di sini adalah penggunaan custom paint. Nah kalau misalnya kita mau berubah-berubah ininya gimana maksudnya, nah ini bisa nih. Kalau di artikelnya dia menggunakan returnnya true ya. Nah kita coba aja nih ya, kita coba dia mau ngapain nih, kita copy. Oh ini kayak gini, kita copy ini di sini, kita paste ya. Dia butuh border color dan lain sebagainya, ini returnnya true karena dia ada percentage ini. Katanya dia endingnya tuh akan seperti ini guys, nih endingnya itu akan seperti ini. Nah dia kalau diklik dia bisa kayak gini nih. Nah itu digambar ulang, jadi di belakangnya itu ada widget warna gitu ya, warna digambar ulang. Nah kayak gitu kalau diklik ya. Kalau kita mau pakai animasi ya udah bisa nih, jadi loading custom berarti. Nah gitu ya, bisa dibaca-baca aja, nanti dicoba-coba aja buat biar teman-teman lebih paham ya. Mungkin cukup sekian pembahasan custom paint sampai di sini. Jadi kita bisa benar-benar nge-custom, bagaimana di sini ada banyak ya, draw-nya ada banyak, draw, arc, atlas, ini apa, ini ada banyak nih, oval, pet, dan lain sebagainya ya. Mungkin cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat, sampai jumpa.